Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami dapat mengatasi, bahkan memikul tantangan-tantangan hidup kami. Yesus sendiri mengatakan bahwa kuk yang kami pikul ringan, karena Kristuslah yang memperkuat kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius 11 ayat 28, demikian tertulis, saudara-saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tadi yang baru kita dengar adalah perkataan Yesus yang mengundang orang-orang untuk datang kepadanya. Dan memang saudara-saudara, banyak orang yang datang kepada Yesus dan mereka terkesima, bahkan ingin mendengarkannya. Dia memberi khotbah, memberi ajaran yang begitu indah tentang kasih, tentang pengampunan. Tapi juga dia melakukan kuasa-kuasa yang mencengangkan, seperti menyembuhkan orang dan mengeluarkan kuasa-kuasa yang jahat dari orang-orang yang menderita. Kalau begitu orang bertanya, siapakah dia? Tapi juga saudara-saudara, ada orang yang meragukannya. Misalnya ada orang yang mengatakan dalam Matius 11 ayat 19, ada orang yang mengatakan, oh dia sahabat seorang pelahap, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Bahkan orang mengatakan dia pelahap juga karena dia sahabat seorang pelahap. Bahkan di beberapa tempat seperti Korazim, Betsaida, bahkan di Kapernaum, tempat Yesus mengajar paling lama, Yesus adalah guru di Kapernaum, di tepi danau. Orang-orang tak percaya kepadanya, walaupun dia mengerjakan banyak mukjizat dan tanda heran, seperti dalam Matius 11 ayat 20-23. Karena itu, kita perlu mengenal siapakah sebenarnya Yesus. Dalam hal ini, saudara-saudara, yang jelas apa yang Yesus lakukan, katakan, mencerminkan bahwa ada yang dipercayakan Bapa yang di surga padanya untuk dikatakannya. Dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan misalnya, semua telah diserahkan kepadaku, kepada Kristus maksudnya, oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi pengenalan yang demikian luar biasa atas Bapa oleh Kristus, dan bahwa Bapanya menyerahkan, berkenan kepada anaknya, membuat Yesus mampu mengatakan ajaran yang demikian luar biasa dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan ilahi seperti menyembuhkan orang sakit dan mengusir kuasa-kuasa jahat. Dengan kata lain, mengenal Yesus berarti kita mengenal Allah, mengenal kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kehadiran Allah tadi, saudara-saudara, membuat kita apa? Membuat kita yang letih lesu, membuat kita seperti kata Yesus yang berbeban berat, kiranya datang kepadanya, agar kita mendapat kelegaan, karena melalui Kristus kita bisa sampai melampaui semua yang kita pikul, karena di balik Yesus adalah Bapanya yang di surga, sehingga kita bisa melampaui kelesuan, beban berat dalam hidup kita. Bahkan yang menarik juga dikatakan pada ayat 25 bahwa orang-orang yang bijak dan pandai sering tidak tahu ini. Maksudnya siapa orang bijak dan pandai itu? Oh, maksudnya tampaknya ialah ahli Taurat kala itu yang merasa bijak dan pandai, yang merasa tahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini kamu lakukan, ini kamu berbuat sesuai dengan Tuhan. Tetapi pada Yesus sekarang ditunjukkan bahwa bukan 613 hukum Taurat itu yang paling utama. Tetapi apa? Tetapi datang kepada Yesus, mengenal Yesus. Karena dengan mengenal Yesus, kita bisa mengenal Bapanya yang di surga. Karena melalui Yesus, Allah berkenan kepadanya. Dan karena itu juga Allah berkenan kepada kita. Jadi
kita diminta untuk datang kepada Yesus untuk menyerahkan beban kita dan untuk berserah. Sebab melalui Yesus Allah sendiri berkenan kepadanya dan berkenan kepada kita. Tapi juga tentu saudara-saudara, kita yang datang kepadanya, yang berbeban berat, kita juga diminta Yesus untuk memikul kuk kita, walaupun kuk kita itu sekarang menjadi ringan. Saudara-saudara, kuk yang terberat telah dipikul oleh Yesus. Dan sekarang dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan kita, kuk kita yang telah ringan, karena yang terberat, kuasa yang jahat telah Yesus kalahkan. Dia yang memikul itu untuk mengalahkannya. Dosa yang begitu menghantui telah juga diangkat dan dipikul oleh Yesus. Dia yang telah memenangkannya. Dan sekarang dalam hidup kita, kita diminta untuk juga memikul. Tapi dengan ringan, tapi dengan kelegaan. Karena itu saudara-saudara, menemui Yesus, mendatanginya, mempercayakan diri kepadanya, sebab Bapanya yang di surga berkenan kepadanya, membuat kita bisa dengan ringan memikul kehidupan kita, dan dengan kelegaan kita bisa melampaui hari-hari kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk berserah, untuk mengenal Yesus, dan mengetahui bahwa Bapanya yang di surga berkenan kepadanya, dan karena itu juga Kristus berkenan kepada kami. Sehingga ringanlah apa yang kami harus pikul, apa yang kami harus hadapi dalam hidup sehari-hari. Kiranya kami terus datang kepada Kristus, sebab padanya ada kelegaan dan sukacita. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku.